Halo? Harganya mahal gitu. Halo? Halo? Aku DC, kesel. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast yang sebenarnya nggak jelas, ya begitulah. Nah di sini aku nggak sendiri, alias kita ada 3 orang, 3 anggota yang ikut bakalan ngeramein podcast kali ini. Nah bersama dengan saya Berliana Putri, kemudian ada teman saya Iqbal Ramdhani. Hai Bal. Halo, halo. Dan yang terakhir ada Renaldi Ashar. Hai Ren. Halo, halo, lah. Oke. Nah, dalam podcast kali ini nih kita bakalan ngebahas hal yang lagi booming banget belakangan ini. Nah, sampai sekarang sih sebenarnya masih kerasa banget. Nah, apalagi kalau bukan NFT. Nah, kalau yang kasus kemarin nih, kita ngerti tuh kasus Gozali sih? Gozali. Gozali ya. Ya. Jadi sekilas aja nih. Jadi Gozali ini tuh dia intinya kayak ngeposting foto, terus fotonya itu tuh dijual ya dengan harga yang lumayan lah di dalam platform OpenSea deh kan? OpenSea. Nah ya betul. Oke, kemudian barulah tuh karena kan dia menghasilkan uang dengan ya cuma ngefoto doang, ngefoto dirinya sendiri kan, jepret terus dikirim ke OpenSea, terus ya kayak biasanya kayak orang Indo tuh kayak latah, terus ikut-ikutan gitulah, kayak masa sekarang tuh OpenSea buat jualan seblak atau jualan Iya, baju. itu banyak banget tuh. Makanan-makanan Iya yang kan? kayak sekarang kayak yang geprek kayak gitu banyak banget sekarang di OpenSea. Nah, itu kan kayak aneh banget nggak sih? Yang harusnya itu fungsi utamanya dia buat ngepost karya seni, kayak misal nih ngefoto terus di-upload ke sana, terus gambar sesuatu atau bikin video atau musik dan sejenisnya lah. Nah, baru kemudian nanti tuh kalau misal bisa tuh ada yang beli dengan harga yang tergantung dengan kualitasnya gimana atau kreativitasnya gimana, atau malah ini sih yang jelas siapa yang bikin itu kalau nggak salah dia bakalan pengaruh ya kan? Ya nggak sih? Kalau ngaruh, jadi yang setahu saya sendiri ya, kalau NFT itu sendiri, jadi kalau misalkan, ini misalnya gue graphic designer nih, terus gue bikin sebuah art gitu kan, misalnya kayak gambar belakang ini nih, gue jadiin NFT nih, kucing ini kan, Kucing. ya kan, kucing ini jadiin NFT gitu kan. Nah, Ya, kucing jadi NFT dah. awalnya tuh gue ini kan jual dengan 0,0001 ETH misalnya kan. Nah, Ya, betul. kalau kita udah jual gitu, nah biasanya harga jualnya itu akan menaik seiring pembeli gitu, kayak supply demand aja gitu. Nah, menariknya di NFT ini tuh ada sistem lelang. Jadi kita bisa ngebid gitu kan, misalnya awalnya ini cuma kayak ya receh lah 50.000 gitu, ini mungkin aja dijual 30 juta atau lebih ini, kan lumayan kan, cuan gitu kan. Nah, Lumayan bisa buat beli motor loh. nah itu satu NMAX satu kan lumayan gitu. Betul. Dari pengalaman dari Iqbal sendiri gimana, Bal? Ada pernah nyobain NFT nggak sih, Bal? Nah, itu tuh yang biasa itu. Kalau saya sih baru-baru juga dengar masalah NFT ini kemarin-kemarin nih di masalah isu-isu Gozali nih, sempat viral ini nih. Saya baru-baru tahu itu tentang NFT. Terus pas kulihat-lihat itu kan masalah NFT ini apa gitu kan, ternyata NFT ini ya semacam itu, kayak banyak salah satu contoh platform atau tokonya yang ngejualnya itu salah satu platformnya tadi yang sebutin sama Koko ya, yang OpenSea itu. Nah, di situ dilihat-lihat awalnya itu di NFT ini kayak ngejual kayak karya seni gitulah, kayak desainer, gambar-gambar desainer gitu. Cuma kemarin pas isu yang gambar si Gozali ini sempat booming itu, yang kejual berapa gitu. Terus nggak hanya Gozali aja sih yang memanfaatin, kayak bukan hanya Gozali aja yang memanfaatin NFT ini gitu. Soalnya banyak juga kayak kemarin itu kalau nggak salah di Instagramnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga dia ngelelang satu lukisan gitu kan, lukisan dari pelukis di Jalan Jalan Braga gitu kan. Jalan Braga. Nah itu dia terjual seharga berapa juta gitu. Nah 35 kalau nggak salah.
Nah, segituan lah soalnya Hmm. itu padahal lukisannya tuh cuma seharga 500.000 gitu awalnya kalau kita beli di tempatnya. Nah, itu sekarang ini ya kemarin itu kata Ridwan Kamil inginnya NFT ini bisa dikembangkan lagi untuk mengangkat derajat UMKM gitu, terutama yang pelukis-pelukis yang memiliki karya seni yang bagus gitu, yang bisa diapresiasi oleh luar gitu. Cuma kemarin pas dilihat-lihat lagi sampai sekarang gitu gara-gara si Gozali booming itu jadi banyak-banyak yang aneh kayak tadi yang Ren sama Koko bilang gitu, ada yang jual makanan, jual pakaian. Bahkan pas tadi ku lihat di Instagram gitu sama di pasku cross check lagi di OpenSea-nya itu sampai-sampai ada yang bikin nama akunnya Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Isinya itu ngejualnya koruptor semua tuh jual. Oh iya, gambar-gambar koruptor semua ya. Iya, Itu menarik gitu, jualnya ada itu yang menarik gitu. Boleh lah, boleh lah. menarik ini. Kayak di 0,05 ETH gitu kan. Ada Wah, captionnya nggak, pokoknya Bal? ini Ada kayak parah-parah dah. ada gambar terus caption koruptor. Ini adalah koruptor gitu. Ada nggak sih? Oh, kalau yang Iya, itu mungkin enggak saya enggak Oh, ada, nggak nggak ada ada. itu. Oke. Udah enggak ada cobain. cuma kayak gambar doang namanya siapa gitu. Misalnya namanya Nazarudin gitu misalnya. Nah, saya itu gambar namanya Muhammad Nazarudinnya tuh. Nazarudin SE gitu. Nah, Nanti kayak gitu. Nazarudinnya itu fotonya. Tapi Ya, kita sebelum ternyata lumayan juga ya. gimana tuh? Lumayan juga ya. Uangnya lumayan Iya. juga. Wah, Iya nggak lumayan sih? sih. Lumayan sih. Cuannya. Bisa Oke, cuannya oke, gede banget oke. gitu. Iya, soalnya gini sistem di NFT ini. Soalnya sistem di NFT ini gini, soalnya kan apa kalau misalnya kita punya uang 1 juta gitu, kalau misalnya kita tukar lagi 1 juta itu masih tetap harganya 1 juta gitu. Atau kita punya uang 1.000 gitu, terus kita beli barang yang harganya 1.000 lagi gitu kan. Kalau misalnya kita jual lagi 1.000-nya ya dapat 1.000 lagi gitu. Tapi Oh, kalau misalnya berarti di itu NFT ini antara satu klip NFT ini dia kelipatannya beda lagi di NFT yang lain gitu. Bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah gitu. apakah bisa dikatakan Itu sih yang konstan kupahamin nggak? ya. Ini Konstan bakal nggak agak sih? menyangkut sedikit sampai yang ini sih, yang tentang arti NFT itu sendiri. NFT kan sebenarnya kan non-fungible token kan. Nah, kita tuh Iya, harus betul. tahu dulu tuh arti fungible sama non-fungible ini kan. Nah, Nah, apa tuh, Ren? setahu saya sendiri ya, riset 2 hari gitu, fungible itu tuh Asik. jadi gini, kalau misalkan kita mempunyai barang misalnya itu 1 botol minuman gitu, merek A misalnya Oke, gitu, satu mereknya, si itunya ukurannya 200 mili misalnya katakanlah, Oke. itu 200 akan mili. sama dengan botol A yang 200 mili yang ada di Pulau Kalimantan. Misalnya saya ini punya di Pulau Jawa gitu yang A, yang B itu ada di Kalimantan. Nah, barang A dan B itu tuh dikatakan sama gitu. Nah, itu namanya fungible tuh. Tapi kalau non fungible begitu, misalnya gini, saya punya kartu Pokemon Legendary gitu, Ya. Widih. katakanlah, ya kan? Main Pokemon. Artinya rare gitu kan, artinya rare gitu Iya, kan. betul. Iya, Betul. benar banget. Nah, saya punya kartu-kartu Legendary Pokemon. Nah, misalnya Iqbal punya kartu Pokemon yang biasa gitu, yang basic, yang trainer biasa gitu. Nah, itu nilainya itu bakal tinggi yang legendary dong, Ya, betul harusnya. nggak? Harusnya Betul. lebih tinggi yang legendary kan? Ya, Nah. harusnya gitu sih. Kalau kita jual, artinya yang paling mahal yang legendary pada yang basic kan? Nah, Yoi. untuk kita mengatakan itu non fungible itu dari kayak seperti tadi kartunya legendary gitu kan, rare gitu, atau dari tahun produksinya gitu, atau dari misalnya kemasannya gitu. Itu bisa aja sih. Nah, itu yang dari non fungible. Setahu saya gitu sih. Berarti apakah mungkin kalau misal barang rare gitu, barang rare jarang yang jarang di pasaran itu bisa jadi investasi nggak sih? Aku pikirnya gitu sih. Barangnya jadi investasi di ya. NFT gitu mungkin. Mungkin. Sepertinya kayak gini. Kayak misalnya kita membuat sebuah lukisan gitu ya. Sebuah lukisan. Yoi, betul. Katakanlah satu lukisan ini cuma dibuat produksinya cuma 1 kan. Artinya rare dong. Cuma 1 produksi kan, limited edition gitu. Nah, Iya, betul. itu bisa nilainya itu sangat tinggi dibandingkan dengan lukisan yang lain. Walaupun sama-sama lukisan gitu, tapi karena itu kan limited edition tadi gitu. Itu bisa sih kalau kata saya. Oke, itu mungkin secara ini ya, secara maksudnya apa? Secara
garis besarnya NFT itu gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan non-fungible-nya itu kan. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu kan, kalau kita lihat sekarang di lapangan itu kan ya, yang harusnya non fungible itu ya barang-barang yang rare gitu kan, maksudnya kayak gambar-gambar yang rare lah gitu lah. Kalau di salah satu platform kalau misalnya kita ambil contoh yang di OpenSea ini, kita lihat aja kayak banyak banget gambar yang bukan milik mereka gitu. Jadi mereka nyemot dari gambar orang lain terus masukin ke OpenSea gitu. Nah itu gimana nih menurut kalian masalah masuk ke plagiarism atau masuk ke haki kah? Melanggar haki atau gimana nih? Boleh dijawab sama Bisa. dulu sama Koko aja. Bentar deh. silahkan mungkin. Bukannya kalau NFT itu kan dia memperjualbelikan hak milik ya? Hak milik. Atau kayak istilahnya apa ya, lisensi gitu. Aku kurang tahu kalau yang itu cuma hak milik doang. Jadi ini punya siapa gitu. Ya aku beli, ya mereka mesti paling punya ya cuma buat mereka doang gitu loh. Paham nggak sih? Jadi tetapi hak miliknya tetap dipunya si pembeli itu gitu. Kalau Ren gimana, Ren? Kalau saya sendiri ini sebenarnya dari NFT sendiri ya, kalau menurut saya sendiri NFT itu sebenarnya kayak sifatnya itu smart contract ya. Mungkin smart contract itu tuh gini contohnya, gray area gitu. Maksudnya gray area itu gini nih, misalnya kita tuh bisa kayak copy and paste si gambarnya. Walaupun NFT itu bisa udah dijual ya, misalnya toko A udah ngejual NFT misalnya gambar yang paling terkenal ya di dunia itu adalah yang Ape NFT. Itu udah berapa sekarang harganya? Itu dengan gampangnya kita bisa kayak screen capture gitu kan, atau save as gambar gitu kan. Itu tuh kayak menurut saya sendiri ya, itu tuh kayak apakah ini jadi haki gitu kan, atau DMCA gitu atau enggak gitu. Walaupun gini, di NFT itu kan dalam itu kan ada kode unik kan, token kalau kita ngomongnya kan. Ya, berbasis token. Iya, nah, token ini tuh nanti sebenarnya tuh untuk fungsinya kalau misalkan kita mau ngelacak kepemilikan. Jadi misalnya gini, saya punya suatu blockchain gitu kan, blockchain gitu. Saya mau ngecek satu gambar, misalnya gambar Iqbal yang sekarang ini nih. Nah, ada kode tokennya itu berupa hash biasanya tuh. Hashnya itu mungkin 64 bit atau 128 bit tergantung. Kalau udah di hash gitu kan, nanti bisa tuh dari jaringan si blockchain itu tuh ngeliat tuh, oh ini punya siapa ya, coba di tracking deh, ini dulunya punya si ini, dijual ke si ini, harga si ini. Nah itu tuh bisa di tracking tuh dari token itu di dalam blockchain gitu. Oke, ini masalah. Berarti identitas penjualnya akan pembelinya tuh bakalan ketahuan ya? Seharusnya gini, seharusnya itu dalam transaksi NFT atau kayak Bitcoin gitu, itu tuh harusnya ada. Siapa sender, siapa receiver, siapa apa itunya nominalnya berapa, itu tuh ada sebenarnya. Iya ya. Oke, bukannya masalah tadi kita bahas ke blockchain nih kan tadi ya, sedikit blockchain. Perasaan kalau setahu saya sih blockchain itu ini ya, kita itu gak bisa ngelacak transaksi yang digunakan dalam blockchainnya gitu kan, kalau gak salah deh gitu deh. Nah, iya. Harus dipahamin dulu tuh blockchain tuh gimana tuh. Kalau analoginya tuh kan ada sebuah kaitan gitu kan, kait gitu. Nah di setiap kaitannya tuh ada blok gitu, ya kan? Ya. Nah, setiap bloknya itu mengandung apa aja? Mengandung data pertama, terus ada hash bloknya, hash blok yang sekarang, terus ada hash blok sebelumnya, gitu. Oke. Kalau blok ini misalnya bertransaksi dengan blok yang lain, karena blockchain kan, transaksi dengan blok yang lainnya, si blok B ini tuh bakal ngehitung hash dari blok yang sebelumnya, apakah itu verified atau enggak gitu kan. Itu pertama. Terus berarti kita bisa ngerubah datanya dong artinya kan. Nah, ada suatu keunggulan dari blockchain itu, jadi kalau misalkan kita ada perubahan data, hash pun pasti berubah kan artinya. Kalau hashnya berubah, artinya itu
di sistem blockchain itu tuh kalau misalnya Bitcoin ya, dia satu blockchain harus ngitung ulang 10 menit per satu blok. Jadi bayangin kalau misalnya blockchainnya ada 200 klien gitu. Terus dikali 10 menit, itu berarti lama banget kan? Nah, itu tuh namanya tuh proof of Iya. work gitu di blockchain. Oke. Wow. Oke. Ribet Oke, juga ya. ini lumayan ribet juga. Tapi ini kalau dari segi keamanan gimana? Dari segi keamanan untuk bertransaksi dalam blockchain, terus kita dalam menanggapi NFT ini gimana nih untuk dari segi keamanannya gitu? Apakah Kalau kita misalnya menggunakan, misalnya kita ngejual barang di OpenSea gitu kan? Apakah keamanan kita atau keamanan data kita di blockchain itu bakal terlindungi atau gimana nih dari segi keamanannya? Harusnya sih aman ya. Kan mirip kayak Bitcoin gitu. Jadi ya mungkin 11-12 atau gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau yang saya tahu gitu, kalau misalkan ada misalnya dalam satu sistem blockchain nih, terus ada orang yang mau masuk ke blockchain gitu kan. Nah, Ya. karena blockchain itu sendiri sistemnya itu peer to peer gitu kan. Artinya kan nanti ada klien yang akan memverifikasi gitu setiap itunya. Jadi misalnya kalau misalnya ada blok A gitu masuk ke dalam blockchain gitu. Nah, blok A itu nanti bakal di-share ke semua klien. Misalnya kliennya ada 10, nanti dia bagi 10. 10 klien itu nanti dia bilang verified, blok itu bisa masuk ke blockchain. Tapi kalau misalnya blok itu ada satu yang nggak verified gitu, itu nggak akan bisa itu, nggak akan bisa masuk blockchain. Nggak akan bisa bertransaksi antar sesama gitu. Nggak akan bisa bertukaran data, nggak bisa melihat data-data isinya apa, nggak ada bisa. Oke, berarti ini dari segi keamanan lebih secure gitu kan ya. Ini termasuk, kalau nggak salah ini blockchain ini termasuk teknologi baru ya dalam segi keuangan, bisnis keuangan ini kan ya. Dulunya kan ini kalau nggak salah baru muncul di tahun 2000 berapa ya ini ya? 2014 gitu. Ya, sekitar kalau dari penemunya sendiri 2007-2005. Nah, tapi karena ada kegagalan gitu kan, artinya jadi itu mundur. Di 2014 booming lagi, ada Bitcoin yang dari siapa, Satoshi siapa, ada yang ingat nggak Satoshi siapa? Penemu Bitcoin, Satoshi. Ya itulah namanya, disamarkan dan orang aslinya aja belum ketemu gitu. Itu sangat unik kan, artinya nggak mau tahu gitu siapa gitu kan. Sebenarnya sangat aman ya. Kalau menurut saya sendiri ya, adanya perkembangan blockchain, NFT, Bitcoin dan lain-lain itu sebenarnya itu untuk cara orang-orang di dunia maya gitu kan, untuk mendesentralisasi keuangan mereka. Ngerti nggak tuh? Oke, jadi sebagai ini ya, mungkin sebagai simpanan lain itu ya, selain di bank-bank konvensional gitu kan ya. Iya, betul. Jadi mereka mencari alternatif kan artinya. Ya, betul. Dan kalau misal udah masuk ke alternatif situ, berarti kemungkinan apakah bisa sih kayak ini ngomongin yang di dark web, mungkin tahu apa ya yang namanya, pokoknya dia bisa transaksi di pasar gelap, atau kayak misal membeli apa, tembak-tembakan itu ya gitu-gitu, terus beli barang-barang yang ilegal lah intinya. Nah, itu apakah mungkin sih bisa masuk ke situ? Penasaran. Boleh dijawab sama Iqbal dulu deh. Aduh, ini masalahnya kalau apa namanya tuh, kalau masuk ke pasar gelap, pasar gelap ya, maksud dalam artian di sini dark dark market gitu kan ya, intinya ya pasar gelap lah gitu kan. Jadi kurang tahu juga sih, soalnya gini ya, soalnya aku juga jarang banget ngeliat, atau bahkan gue aja jarang buka atau masuk ke dalam dark web gitu. Soalnya ya karena saya sangat pecinta ini ya, bukan pecinta barang-barang ilegal gitu kan ya. Jadi iya. Saya kurang tahu gitu mengenai informasi yang terkait dengan di dunia gelap bisnisnya gitu. Apakah ini ada gitu diperjualbelikan atau enggaknya gitu. Mungkin dari Ren atau dari Koko, mungkin sendiri tadi udah
Hmm, kalau misalkan ya apa Bitcoin atau cryptocurrency yang lain gitu kan ya, digunakan di black market gitu. Kalau kata saya, yes, 90% dari malah bisa 100% dari black market itu menggunakan cryptocurrency. Alasannya simple, untrackable. Iya, terus. Alasannya simple, nggak bisa di-track sama sekali. Ini terjadi kok. Koko sama Iku tahu kan El Salvador? Tahu nggak tuh? El Salvador. Ya. Jadi El Salvador itu negara bagian Amerika Latin lah. Jadi itu dia udah ngesahkan Bitcoin sebagai mata uang sah. Bayangkan, Bitcoin menjadi uang mata sah Ya, di betul. El Salvador. Bayang nggak fluktuasinya gitu kan, setiap jam misalnya 1 jam pertama 3.000 US dollar, terus besoknya turun jadi cuma ya paling receh 500 perak gitu. Bayang nggak sih, kan fluktuasinya itu cepat gitu. Nah, yang terjadi di El Salvador Iya, betul. begini, di El Salvador itu bulan kapan ya, saya tahu tuh ya, bulan kemarin atau di 2021 kalau nggak salah. Jadi Ya bulan kemarin Desember. bulan kemarin Desember, iya, tahun kemarin. Desember kan? Betul. Iya 2021. Jadi betul. negara El Salvador itu tuh gini, dia karena melegalkan Bitcoin sebagai mata uang di negaranya gitu, ada satu kasus si transaksi itu tuh nggak tahu tuh dari transaksi A ke B, tapi kayak seperti money laundry. Nah, gimana caranya si polisi ngelacak duitnya coba? El Salvador itu rugi berapa triliun itu? Susah. Iya, Susah. berarti apa nggak blunder coba? Apa aja? Aduh, parah. Ya nggak blunder. Nggak, maksudnya dia yang udah netapin, tapi ternyata ada suatu miss gitu kan, nggak bisa di-track. Ya udah dia yang rugi gitu kan. Jadi ya blunder dong, sama aja. Nah, itu yang hal yang mengapa Indonesia itu masih tidak mengizinkan cryptocurrency di negara ini gitu. Karena ya itu, Betul. kalau misalkan ada suatu kejadian money laundry gitu, atau misalnya pencurian uang gitu kan sampai berkuadriliun gitu, misalkan, nggak bisa dilacak. Say goodbye gitu. Iya, udah hilang. Bahaya sih. Ya gitu lah, soalnya sekarang juga kalau kita mungkin bisa lihat perkembangan di negara itu kan tadi yang El Salvador itu kan salah satu negara bagian di Amerika Latin gitu kan ya. Nah itu kalau kita lihat aja sekarang dari segi perekonomian di Amerika ini sekarang lagi ini loh, terjadi inflasi loh gara-gara Bitcoin itu loh. Nah, sekarang yang Bitcoinnya turun gitu kan. Nah dia sekarang semua bahkan hampir sekarang ini beberapa saham besar di Amerika ini sempat turun semua nih. Nah itu yang bahkan kayak kemarin itu di GameStop Amerika gitu ya. Nah iya, makanya kemarin itu menurut berita yang ada gitu ya, bahwa Amerika ini terjadi inflasi karena dia itu untuk mencukupi perekonomian di negaranya, dia karena ya butuh keuangannya, butuh diperlancar lagi gitu kan, jadi akhirnya dia mengimbanginya dengan mencetak uang baru gitu, jadi terjadi inflasi yang sangat tinggi gitu. Nah itu bisa jadi karena gara-gara dari Bitcoin itu, karena di Amerika sendiri Bitcoin itu sampai-sampai ada yang berbentuk banknya gitu, ada bank Bitcoinnya, sampai-sampai ATM Bitcoin juga ada gitu, jadi udah kayak mata uang beneran gitu. Nah itu perkembangan di Amerika sih, seperti itu dari segi cryptocurrency yang berada di dunia ini gitu ya. Tapi yang paling sering dipakai ya itu Bitcoin, terus kalau di OpenSea ini dia kan pakainya Ethereum ya. Ethereum atau pakai Tether atau pakai Dogecoin juga betul. bisa, tergantung sih. Nah, itu. Kebanyakan ETH ya? Tapi yang paling familiar ya dua itu, Bitcoin sama ETH sih. Ya, kalau NFT sendiri sih kita balik lagi ke NFT ya. Kalau NFT sendiri biasanya itu tuh masuknya ke blockchain milik Ethereum. Nah, nama-nama dari si apa namanya itu sistem blockchain gitu, sistem blockchainnya itu tuh yang terkenal itu ada 3 sebenarnya. Ada ERC20 itu punyanya Ethereum blockchainnya gitu.
ada ERC 721. Itu biasanya NFT-nya itu untuk, kalian tahu nggak sih ada game yang ada mengandung unsur cryptocurrency-nya? Oh Tahu nggak sih? iya, ada game yang ini sih aku pernah lihat ya. Jadi kayak Apa game itu kayak dia bisa mengadakan transaksi dalam game gitu. Yang menarik lagi dari yang itu, ada ya, saya gamenya apa ya, saya lupa. Jadi itu dia tuh Lupa kayak namanya. sistem breeding, Bal. Jadi sistemnya breeding, misalnya kita breeding kucing misalnya kan ya. Breeding kucing gitu. Di dalam in-game ya, in-game Ya. breeding Iya, gitu. iya. Iya, iya. Nah, saya tuh nge-breeding, saya rawat gitu kan. Nah, tahu-taunya tuh jadi jenis rare gitu. Nah, jenis Asli. rare itu bisa jadi NFT itu. Dan bisa diperjualbelikan. Nah, itu biasanya runningnya di ERC 721. Itu biasanya Gitu. dipakainya yang untuk itu, sistem breeding gitu. Atau misalnya kayak game apa sih? Jadi ada satu game itu tuh, dia itu apa namanya itu ngejual belikan lahan digital. Bayangin nggak? Lahan digital diperjualbelikan. Buat apa coba? Bukannya kalau lahan digital itu Ya bisa mungkin mau bikin rumah. bisa ditambah-tambahin lagi nggak sih, kayak istilahnya, karena kan misal nih kalau cuma di misal katakanlah di negara A, ya udah di situ doang, kalau enggak nanti harganya naik. Kayaknya Koko salah paham deh. Ini lahan gitu. Lahannya digital. Ibaratnya kita beli lahan di Minecraft lah. Minecraft kita iya, punya lahan. tapi itu. tak terhingga nggak sih? Kalau tak terhingga Mungkin ya. limited sebenarnya. Ya, karena itu kan bisa aja diperluas mapnya gitu kalau misalnya ada mapnya. Ya kan Ya, itu bisa sih. kayak diperbanyak lagi. Jadi cuma tinggal mainan duit aja sih. Nah, Mungkin Nah, kayak gitu atau gimana? Iya, kayak gitu. Nah, betul. itu ERC 721. Ada lagi yang ketiga ini tuh yang jarang tapi sering ada. Gimana ya? Terlalu belakang ya. Ada satu lagi tuh ERC 1155. Jadi ERC 1155 ini biasanya tuh standar untuk jadi kayak gini. Misalnya dalam game apa ya? LOL deh. League of Legends. Tua ya saya. Jadi dari si game developernya itu bisa mendeskripsikan gitu. Mana yang non fungible, mana yang fungible. Misalnya gini. Yang fungible-nya misalnya kalau Genshin ya, misalnya fungible-nya itu ini. Fungible-nya itu makanan. Gitu kan? Oke. Sorry. Fungible itu seperti senjata jatuhnya. Karena senjata dapatin dari gacha kan? Gacha. Ya. Nah, gacha itu kita sering fungible. senjata. Itu fungible itu jatuhnya. Kalau misalnya developer memasukkan NFT dalam in-game-nya ya. Senjata itu jadi fungible tuh. Senjata atau misalnya karakter gitu kan, karakter bintang 5 gitu kan. Nah, kalau non fungible-nya itu kayak makanan, terus resource misalnya. Kayak gitu. Kira-kira ERC 1155. Gitu. Jadi ada yang gampang didapetin, sama satu lagi yang susah didapetin nggak sih? Iya. Kurang lebih gitu sih ya. Kok bisa jadi gitu. Iya, masuk akal sih. Karena kan dari Genshin kan drop rate-nya kan ditentuin kan, drop rate-nya kan 0,00 sekian kan. Nah, iya sih. Betul. Artinya rare dong. Nah, itu yang bisa jadi dikatakan non fungible gitu. Oke. Menarik juga sih. Kayak menarik juga ini bahasa. Malah sampai Genshin. Ya. Marah ini. Sampai Genshin dong. Iya sih, banyak juga sih kayak game kayak tadi kan ada game gitu, ada juga game yang kayak ini yang aku tahu ini. Kayak dia itu kayak tahu permainan Harvest Moon mungkin dulu ya namanya Harvest Moon. Itu dia juga ada tuh kayak game yang serupa gitu, tapi dia pakai NFT juga tuh. Tapi lupa gitu namanya apa. Nah, itu tuh sistemnya tuh dia ya kayak nambang gitu kan, kayak pertanian gitu. Nah, itu hasil tambangnya kayak misalnya ada diamond itu bisa dijual tuh, dan cara penjualnya juga unik gitu.
Jadi dia kayak beli kayak ngejual ke tokonya, misalnya dari salah satu tokonya ada juga sih ya kayak di Instagram gitu akun-akunnya. Itu nanti di Instagram gitu misalnya. Tapi kita ngejualnya itu lewat gamenya juga gitu. Jadi kita nyediain sebuah lapak di gamenya tuh kayak kotak gitu. Terus kita simpen kalau di Minecraft itu kan ada kayak chestnya gitu kan. Nah, dia nyimpan di chest itu gitu kan, yang jual yang mau jual simpan di chest itu. Terus sama yang beli ya udah tinggal ngambil aja gitu. Gitu. Itu juga ada tuh gamenya, tapi lupa gamenya apa. Kemarin sempat lihat-lihat juga tuh yang apa sempat lewat juga di YouTube gitu ya. Tapi gak tahu tuh. Masalah itu. Ini cukup menarik Itu juga ini kita masalah NFT ini. modal main game doang ya, dapat uang nggak Iya, sih? dapat uang ya. Bayangin. Dapat uang. Uangnya bukan 1.000 2.000 loh ya. Berapa Atau juta? 0,0 berapa ya? 0,9 NFT aja udah 0,9 ETH aja udah lumayan gede itu. Gede banget. Udah 6 jutaan ya? Iya. Iya nggak sih? Kurang lebih sih segitu sih. Segitulah. Tapi kalau misal main game yang kayak gituan tuh apa ya nggak nyita waktu kita gitu loh. Iya nggak sih? Kepikiran nggak sih sampai sana? Ya, Atau kayak kita kalian main just Genshin play aja gimana? Dari AR0 sampai AR57 gimana aja rasanya gitu? Main Genshin dari 0 sampai 57 Iya. AR-nya. Berapa Iya, bulan gitu? tapi iya. Berapa bulan sih emang? Nih, pengalaman saya nih. Iya. 0 sampai AR56 dari rilis Genshin awal deh, tahun berapa deh? Udah nggak tahu. Bulan Maret Dari kalau nggak salah, bulan Maret ya? 2019 ya? Enggak, 2002. Yang itu yang globalnya, bukan yang China servernya, yang global. Oh. Yang global tuh kalau nggak salah ya 2021 bulan Maret kalau nggak salah. Satu ya? Tuh dari Maret tuh sampai sekarang baru AR56. Bayangkan. Berapa bulan yang saya habiskan untuk bermain game? Dan sehari nggak cuma 1 jam 2 jam ya Pak? Tuh, tergantung AR sih itu. Tergantung AR sih. Kalau AR tinggi kayak saya udah nggak main setengah jam daily udah selesai. Oh iya. Itu udah tinggi banget kalau AR udah kisaran 50 ke atas itu udahlah cuma daily aja tiap harinya. Paling event sama yang ya itu sih, kecuali kita yang masih di bawah-bawah gini ya masih merata-rata untuk bisa naik ke atas ini. Iya, masih berusaha ya kan. Walaupun ya sedih kalau gagal. Ya, mainan. Apakah kita akan mungkin bisa mainan yang tadi Iqbal katakan itu? Kan lumayan tuh. Bisa konversi dari ini waktu ke mainan. Tapi mainannya ya cuma kayak Minecraft doang sih. Menurut kalian gimana? Itu harus dipelajari dulu sih itu, karena ya gak tahu gamenya yang develop siapa gitu kan, dari segi keamanannya gimana kita harus riset dulu gitu. Jangan sampai kita dalam mengambil langkah termasuk kayak ini kan kayak masuk ke game udah berbau-bau kayak cryptocurrency gitu kan, ya udah mau disangkut pautin itu ya harus sangat lebih berhati-hati gitu. Soalnya ya walaupun misalnya contohnya kayak di NFT ini, walaupun dia pakai blockchain itu kan ya, dari segi secure udah lumayan sangat secure, itu kita juga harus berhati-hati dalam bertransaksi, terutama dalam cryptocurrency gitu sih. Ya, kita harus pahamin benar di penggunaan NFT, termasuk di penggunaan Bitcoin, cryptocurrency ini. Mata uangnya ya? Ya itu. Bener sih. Kalau Ren gimana Ren? Kalau dari saya sendiri, kripto masuk game misalnya, atau NFT masuk game, ya gimana ya, ini bakal banyak clash di para kalangan gamer gitu. Maksudnya bukan gamer PUBG Mobile atau COC, itu bukan major game gitu saya. Ini bakal jadi sebuah ancaman ya ke gamer ya. Artinya gini, kalau semua game itu masuk jadi ke NFT, artinya game itu sudah tidak jadi free lagi kan, sudah tidak jadi free to play lagi. Iya betul. Artinya jadi pay to win kan. Ya. Ini yang membuat game-game besar itu flop gitu, jatuh gitu ya, gara-gara in-game currency-nya. Kalau misalnya kita tahu kayak seperti
game EA dulu, Battlefront 2. Battlefront 2 itu tuh dulu tuh ada cryptocurrency-nya gitu. Nah, di sistem cryptocurrency-nya itu nanti ada sistem gacha, dan sistem gachanya itu nggak transparan. Jadi apapun yang dapatnya ya udah dapat aja gitu. Walaupun kita udah dapat udah ngasih duit ke game ke EA misalnya gitu. Itu jadi masalah besar sih. Ada yang baru lagi sebenarnya itu sih yang game dari Uplay. Dari Uplay itu dari Ghost Recon atau yang mana ya? Atau dari R6 ya. Saya lupa, pokoknya ada dari Uplay. Jadi itu dia Uplay itu gini. Dia menerapkan sistem NFT ke gamenya. Jadi semua inventarisnya misalnya kayak helmet gear atau si senjatanya itu tuh nanti di-engrave sama si Uplay jadi token kita. Nah, itu yang jadi nilai NFT-nya di Uplay gitu. Jadi sebagai nilai tambah ya berarti. Iya nggak sih? Kalau dikatakan nilai Iya tambah, betul sekali kayaknya. mungkin ya kalau nilai tambah. Tapi yang jelas dari gear itu ya, kalau kita ngomongin dari yang Uplay tadi ya, Aku mau gear tanya itu satu nanti hal. bisa Menurut artinya bisa kalian itu apa diperjualbelikan. sih aspek penting dari NFT? Iya NFT itu. Aduh, Boleh deh, internetku boleh deh tidak. Bal. Sakwel, Halo. Gimana? aspek penting NFT menurut Iqbal gimana nih Bal? Iya, aspek penting Oke, NFT kalau itu menurut apa? saya ya, kalau misalnya ini NFT ini bakal berjalan sangat mulus gitu kan, tanpa hambatan gitu ke depannya di negara kita gitu kan ya. Itu menurut saya sih bakal ada titik positifnya ya. Contohnya kayak kemarin gitu yang udah diterapkan sama Gubernur Jawa Barat gitu, Bapak Ridwan Kamil, itu salah satu contoh yang bagus itu untuk meningkatkan pendapatan untuk para UMKM, termasuk contohnya kayak penghasil seni yang ya kalau kita lihat gitu penjualannya mereka itu dari hasil karya seni mereka yang kalau bisa kita rupiahin dalam di tokonya itu, kalau mereka jual itu nggak seberapa gitu harganya, tapi kalau misalnya kita lelangnya lewat NFT ini dia bisa berlipat-lipat ganda gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya bahwa dalam penggunaan NFT ini bisa jadi digunakan untuk media sebagai pameran, untuk media pameran ataupun pelelangan karya seni gitu dalam dunia nyata gitu ya. Gitu sih. Tapi cuma ya itu harus kita pahamin dulu bahwa dalam setiap langkah kita untuk mengambil keputusan dalam terjun ke dalam salah satu cryptocurrency, contohnya ini Ethereum di NFT gitu kan ya, itu harus sangat-sangat berhati-hati gitu, karena tidak menutup kemungkinan bakal ada celah untuk bisa keamanannya dibobol gitu. Contohnya kayak tadi gitu kan, yang jual ada yang ngejual foto KTP ada plus NIK-nya gitu di OpenSea gitu, NFT gitu ya. Itu salah satu penggunaan yang kurang baik gitu. Jadi bijaklah dalam menggunakan NFT lah gitu. Kalau bisanya digunakan depannya gitu. Kalau dari saya sendiri sih, aspek penting dari NFT itu sendiri itu yang pertama harus unik ya. Maksudnya gini, karena yang dijualnya itu, karena NFT itu yang kita tahu sendiri adalah seperti karya seni digital gitu, harusnya jadi unik dong, bukan sampah dong. Masa kayak ayam geprek jadi NFT gitu, karya seninya apa? Nah itu dia. Ya kan? Apa dong? Aneh. Apa yang membedakan dengan NFT ke ayam geprek ini dengan ayam geprek yang lain gitu? Apa gitu? Karya seninya apa gitu? Nah itu. Nggak ada. Pertama harus unik gitu menurut saya. Terus yang kedua itu harus probability scale. Maksudnya gini. Jadi setiap NFT yang ada di blockchain gitu bisa diperjualbelikan gitu dan bisa juga dilacak. Itu pengennya ya. Yang aspek penting dari NFT itu sih. Pengen bisa dilacak kepemilikan dan itu siapa yang pembeli dan nominal kapan dia belinya. Nominal dia belinya berapa. Gitu. Yang ketiga, aspek yang paling penting di NFT itu indivisible. Bukan invisible ya, indivisible. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita beli barang nih, gitu, misalnya katakanlah HP. Kalau kita jual lagi nggak mungkin dong kita jual setengah dari HP, ya nggak sih?
Ya, betul, betul. Masa kita ngejual setengah dari HP-nya aja gitu. Nah, NFT pun juga berlaku seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita ngejual apa ya? Liquid vape gitu kan. Liquid vape beli yang full gitu kan berapa? Kalau dijual masih bisa tuh kan setengah lagi tuh. Nah, itu tuh nggak bisa di NFT. Gitu kalau kata saya. Baik lagi Koko. Oke, mungkin langsung kita simpulin aja ya. Jadi kalau dengan adanya NFT ini mungkin kayak istilahnya ya orang-orang jangan latah lah, jangan yang aneh-aneh, masa seblak diposting, masa ayam geprek diposting gitu kan. Jadi takut ya nanti kalau misal nih kita terlalu latah, terlalu ya begitulah katakanlah terlalu kaget, takutnya nanti malah provider yang kayak OpenSea gitu-gitu nanti tuh dia otomatis takutnya ngeblokir. Dia kayak apa sih ini nggak jelas, bukan sebuah karya seni tapi kayak cuma iseng doang. Terus nanti takutnya kayak gitu. Terus hati-hati juga dalam kita melakukan transaksi karena ini masih kayak istilahnya bisa dikatakan baru ya. Tapi sebenarnya ini tuh bagus buat kayak UMKM atau seorang seniman ya kayak gitu-gitu untuk bisa ngeposting atau kayak ngejual, ngebranding. Jadi ya bakalan dapet hasil yang gede juga gitu sih. Oke, mungkin itu aja sih dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time. Dadah. Terima kasih udah datang di podcast kita. Dadah. Thank you. Dadah. Yo, oke juga.